Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Salsabila, saya dari Prodi Teknik Industri. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman saya, yaitu tentang bab 1 operasi pencarian. Pengantar dan sejarah riset operasi. Masalah apapun yang membutuhkan keputusan positif untuk dibuat dapat diklasifikasikan sebagai masalah riset operasi. Pada tahun 1885, Frederick W. Taylor menekankan penerapan analisis ilmiah pada metode produksi. Nama OR mungkin berasal dari program yang diambil oleh Inggris Raya selama Perang Dunia Kedua. Pekerjaan kelompok OR pertama melibatkan studi yang menentukan penggunaan terbaik kekuatan udara dan radar yang baru saja ditemukan. Keberhasilan OR dalam operasi militer dapat menyebar ke semua fase industri dan di fase pemerintahan. Tahun 1951, OR menggantikannya sebagai ilmu yang berada di Amerika. Oleh karena itu, OR adalah seni yang memenangkan perang tanpa berperang. Riset dan operasi di India. Di India didirikan pada tahun 1959, juga menjadi anggota masyarakat OR pada tahun tersebut. Jurnal Observer diterbitkan pertama kali pada tahun 1963. Teknik OR digunakan di semua lapisan masyarakat dan muncul sebagai suatu bidang pengetahuan antara disiplin dan dapat memberikan kontribusi pada masalah di berbagai bidang. Organisasi di India menggunakan teknik OR sebagai contoh Indian Airlines, kereta api, organisasi pertahanan seperti Tata, Telco, DCM, dan STC. Model penugasan telah digunakan perusahaan Kirloskar untuk mengalokasikan tenaga penjual mereka ke area yang berada untuk memaksimalkan keuntungan. DCIM, Calico, Binis telah menggunakan teknik pemrograman linear untuk pencampuran kapas. Banyak organisasi yang menggunakan teknik PERT atau CPM untuk manajemen yang efektif dan pengendalian proyek. Sifat riset operasi. Pendekatan terhadap masalah bagaimana mengkoordinasikan atau mengendalikan operasi dalam suatu organisasi. Masalah sering muncul adalah koordinasi antara tujuan yang saling bertentangan dari berbagai departemen, misalnya pertimbangan masalah stok barang jadi. Di departemen pemasaran, stok berbagai macam produk. Sedangkan di departemen produksi adalah produk lama sebaiknya dilakukan rangkaian produk yang lebih kecil. Pada departemen keuangan, saham disimpan sebagai modal. Pada departemen personalia, dibutuhkan keuntungan yang besar. Riset operasi membantu untuk mencari solusi optimal dan bukan hanya solusi memberikan solusi yang lebih baik daripada yang digunakan saat ini. Selanjutnya, definisi riset operasi yang umum digunakan. Menurut Siwi, anggota gereja, riset operasi adalah metode ilmiah, teknik, alat untuk masalah yang melibatkan operasi sistem sehingga memberikan mereka yang mengendalikan sistem dengan solusi optimal untuk suatu masalah. Menurut T.L. Sati, seni yang memberikan jawaban buruk untuk masalah yang sebaiknya memiliki jawaban yang lebih buruk. Menurut P.H. Morse dan G. Kimbali, metode ilmiah untuk menyediakan departemen eksekutif dengan dasar kuantitatif untuk keputusan mengenai operasi di bawah kendali. Menurut H.M. Wonger, pendekatan ilmiah untuk pemecahan masalah manajemen eksekutif. Sedangkan menurut masyarakat Amerika Serikat, seorang ilmiah secara ilmiah memutuskan cara terbaik untuk merancang dan mengoperasikan sistem mesin manusia, biasanya dalam kondisi yang memerlukan alokasi sumber daya yang langka. Selanjutnya menurut C. Kittel,
bantuan bagi masyarakat eksekutif dalam membuat keputusan dengan memberikan informasi kuantitatif yang dibutuhkan berdasarkan metode analisis ilmiah. Menurut Fabriki dan Torgersen adalah penerapan metode ilmiah untuk masalah yang timbul dari operasi yang melibatkan sistem terintegrasi dari mesin, manusia, material. Biasanya menggunakan keterampilan dan pengetahuan tim peneliti lintas disiplin untuk memberikan solusi operasi yang optimal kepada manajer sistem. Menurut Achakov dan Saiseni adalah penerapan metode ilmiah oleh tim interdisipliner untuk masalah yang melibatkan kontrol sistem yang terorganisir sehingga dapat memberikan solusi yang paling sesuai dengan tujuan organisasi secara keseluruhan. Fitur riset operasi. Karakteristik riset operasi. Yang pertama, orientasi sistem. Pelajari situasi atau masalah keseluruhan. Oleh karena itu, untuk mengevaluasi setiap keputusan, seorang harus mengidentifikasi semua kemungkinan interaksi dan menentukan dampak pada organisasi secara keseluruhan. Kedua, pendekatan tim antar disiplin. Karena pengetahuan meningkat yang sangat cepat, jadi tim OR membawa pengetahuan ilmiah terbaru bagaimana menganalisis masalah dan membantu memberikan hasil. Yang ketiga, pendekatan ilmiah. OR menggunakan metode ilmiah untuk memecahkan masalah seperti fisika, kimia, dan biologi. Tetapi hal yang sama tidak berlaku dalam sistem yang mempelajari oleh tim OR. Dan OR adalah proses penalaran formal. Masalahnya harus dianalisis, didefinisikan. Pengamatan atas dasar hipotesis dan solusi terbaik dirumuskan. Pencobaan dilakukan untuk menguji hipotesis dan dilakukan pengamatan dan pengukuran. Jadi, OR adalah penggunaan metode ilmiah untuk memecahkan suatu masalah yang teliti. 4. Pengambilan keputusan. OR meningkatkan efektivitas keputusan manajemen. Manajemen adalah bagian besar waktu pengambilan keputusan. Sedangkan OR adalah pengambilan keputusan terlepas dari situasi yang terlibat. Langkah-langkah pengambilan keputusan. Yang pertama, diagnosis masalahnya. Kedua, pilih tindakan alternatif untuk mempertimbangkan. 3. Tentukan model dan nilai parameternya. Yang keempat, evaluasi berbagai alternatif. Kelima, memilih alternatif terbaik dan optimal. Merupakan keputusan yang membantu manajemen untuk membuat keputusan. Yang kelima, penggunaan komputer. Untuk memecahkan model matematika kompleks, melakukan banyak komputasi yang terlibat OR untuk mengambil keputusan. Yang keenam, tujuan. OR selalu berusaha untuk menemukan solusi terbaik dan optimal untuk segala permasalahan. Yang ketujuh, solusi kuantitatif. Mencoba untuk memberikan pendekatan sistematis, rasional, untuk solusi kuantitatif untuk berbagai masalah material. Yang kedelapan, faktor manusia. Dalam pendekatan solusi kuantitatif, kami tidak mempertimbangkan yang memainkan peran besar dalam masalah. Jenis model operasi riset. Model menunjukkan representasi ideal, situasi kehidupan nyata. Tujuan, mengidentifikasi faktor-faktor penting dan keterkaitannya. Yang pertama, model fisik, semua bentuk diagram dan grafik. Model fisik ikonik. Indian Airlines dan Air India menggunakan simulator penerbangan untuk melatih pilot dan awaknya. Model ikonik dari berbagai jenis pesawat dan peserta latihan dibuat seolah-olah sedang mengemudi. Model ikonik memiliki semua sistem fitur operasi yang nyata. Model analog. Sistem fisik kecil, karakteristik serupa, bekerja sebagai objek. Misal, model kereta api dan jalan. Objek sebenarnya adalah kompleks dan mungkin tidak memungkinkan penyertaan langsung. Tujuan membangun model untuk memahami secara analogi.
Yang kedua, model matematika atau model simbolik. Menggunakan seperangkat simbol matematika untuk mempresentasikan variabel keputusan sistem yang teliti dihubungkan oleh persamaan matematika. Model matematika umum digunakan dalam penelitian operasi. Kurva permintaan sederhana memprediksi perilaku pembeli, laporan laba rugi, dan anggaran tahun depan. Contoh model matematika yang diterapkan di industri. Yang pertama, model alokasi. Kedua, model perutean. Ketiga, model antrean. Keempat, simulasi. Kelima, model pengganti. Keenam, analisis Markov. Ketujuh, model pengurutan. Kedelapan, model kompetitif. Kesembilan, model pemrograman dinamis. Kesepuluh, teori keputusan. 11, pemrograman tujuan. Ketiga, berdasarkan sifat lingkungan. Model determinan ditentukan yang hasilnya pasti, misal EOQ. Seorang yang dengan mudah menentukan ukuran latihan ekonomi. Seseorang dapat menerapkan analisis sensitivitas di mana perubahan suatu variabel akan menyebabkan perubahan tertentu pada hasil. Model probabilistik, model semi tertutup dan mengungkap kemungkinan terjadinya peristiwa. Misalnya, teori permainan di mana titik pelana atau titik equilibrium pemain tidak ada. Model serupa dapat diterapkan dalam pengendalian persediaan. Dengan luas umum. Model umum, model yang tidak hanya menerapkan satu situasi, melainkan memiliki kepastian umum. Misalnya, model pemrograman linear sebagai model umum karena dapat digunakan untuk bauran produk, penjadwalan produksi, pemasaran, transportasi, dan masalah penugasan. Model tertentu dapat diterapkan dalam kondisi tertentu, misalnya kurva respon penjualan. Persamaan sebagai fungsi periklanan yang dapat diterapkan dalam fungsi pemasaran. Prinsip pemodelan riset operasi. Prinsip dalam perumusan model. 1. Prinsip kesederhanaan. Model dibuat sederhana dan dapat dimengerti oleh siapa saja. Yang kedua, pahami masalah baru, kemudian terapkan sesuai dengan teknik. Memahami masalah yang baik, misalnya kasus alokasi sumber dana langka. Teknik LPP dapat diterapkan untuk masalah antrean, menerapkan teori antrean. Jadi, 50% masalah terpecahkan jika dipahami dengan benar dan direkomendasikan teknik yang diperlukan. Yang ketiga, model harus divalidasi sebelum diimplementasikan. Jika tidak, model dapat diimplementasikan secara terhadap untuk validasi. Misalnya, metode simplex 2 fase. Sebuah model dapat menganalisis data, artinya dapat menginterpretasi tetapi tidak dapat dihasilkan. Yang kelima, model untuk mengambil keputusan dan membantu membuat keputusan. Misalnya di LPP, X1 mendapat 0 dan X2 9, sedangkan yang kedua X1 6 dan X2 3. Ini tanggung jawab manajemen untuk memutuskan mana produk yang harus diberhentikan karena total keuntungan yang sama. Karena total keuntungan yang pertama adalah 9 dan yang total keuntungan yang kedua adalah 9, maka sebuah manajemen harus menentukan produk mana yang harus diberhentikan. Sebuah model tidak boleh dianggap terlalu harfiah. Tidak memberikan jawaban yang unik dalam analisis sensitivitas atau simulasi masih menemukan hasil yang lebih baik. Yang ketujuh, model fleksibel. Model harus fleksibel untuk menerapkan perubahan seperti dalam analisis sensitivitas. Yang kedelapan, carilah kerjasama dari ahli riset operasi. Diupayakan kerjasama pakar riset operasi untuk mengimplementasikan model.
Yang kesembilan, penggunaan komputer. Mengembangkan perangkat lunak komputer untuk menerapkan teknik di masa depan. Tanpa komputer, mungkin para ahli OR akan seperti orang buta huruf di masa yang akan datang. Aplikasi CAS atau lingkungan riset operasi. Studi riset operasi menunjukkan kemungkinan perubahan dalam keseluruhan struktur. Riset operasi telah berhasil diterapkan di industri, bidang produksi, pencampuran, bauran produk, penjadwalan, dan lain sebagainya. Beberapa bidang manajemen yang menerapkan teknik operasi riset adalah 1. Keuangan penganggaran investasi, sebuah analisis arus kas, persyaratan modal jangka panjang, portofolio investasi, dan kebijakan dividen. Yang kedua, pembelian dan pengadaan eksplorasi. Menentukan kualitas dan waktu pembelian bahan. Atur pembeli dan persediaan dengan harga bervariasi. Kebijakan penggantian peralatan, penentuan jumlah waktu dan pembelian, strategi eksplorasi dan eksploitasi sumber materi baru. Manajemen produksi. A. Perancangan proyek. Menentukan lokasi, ukuran, pusat distribusi, dan gerai retail. Menentukan kebijakan distribusi. B. Manufaktur dan perencanaan fasilitas. Penjadwalan pengurutan produksi. Penjadwalan proyek dan alokasi sumber daya. Pemilihan lokasi dan ukuran. Menentukan bauran produk yang optimal. Kebijakan pemeliharaan dan pemeliharaan preventif, ukuran kru pemeliharaan, penjadwalan dan pengurutan produksi dijalankan dengan alokasi mesin yang tepat. Yang keempat, manajer pemasaran agen. Pemilihan produk, waktu, tindakan yang kompetitif, strategi periklanan, dan pemilihan media. Jumlah penjual, frekuensi, pemanggil akun, efektivitas riset pasar, dan ukuran stok untuk memenuhi suatu permintaan. Yang kelima, manajer personalia yang terdiri dari kebijakan perekuatan dan penugasan pekerjaan. Kedua, pemilihan personal yang sesuai dengan mempertimbangkan usia dan keterampilan. Membangun sistem bonus yang adil. Yang keenam, penelitian dan pengembangan. Penetapan bidang konsentrasi penelitian dan pengembangan. Keadaan dan evaluasi desain yang alternatif. Pengendalian proyek pembangunan. Koordinasi beberapa proyek penelitian dan penentuan kebutuhan waktu dan biaya. Dapat disimpulkan bahwa riset operasi dapat digunakan secara luas dalam mengambil keputusan manajemen, tepat waktu, dan digunakan sebagai ukuran korektif. Selanjutnya, tahapan dan proses studi riset operasi atau metodologi riset operasi. Pendekatan logis dan sistematis untuk memberikan dasar rasional untuk mengambil keputusan. Tahapannya adalah 1. Amati lingkungan masalahnya dengan cara melakukan kunjungan, menghadiri konferensi, mengirimkan observasi, dan melakukan penelitian. Yang kedua, analisis dan pendefinisian masalah. Mendefinisikan masalah berdasarkan jenis dan bentuk solusinya. Yang ketiga, mengembangkan model. Membuat model yang mewakili situasi yang teliti, menghasilkan model yang memungkinkan meramalkan pengaruh faktor penting untuk solusi masalah yang diberikan. Yang keempat, mengumpulkan data yang dibutuhkan suatu model. Sampah keluar dan sampah masuk. Tidak ada model yang akan bekerja dengan baik jika datanya tidak sesuai. Pengumpulan data membutuhkan waktu. Yang kelima, menyusun solusi. Setelah penelitian memberikan solusi, coba ubah input dan model. Perhatikan apa yang terjadi pada hasil output.
Disarankan untuk menerapkan uji sensitivitas untuk menemukan tidak hanya besarnya reaksi tetapi juga arahnya. Yang keenam, memenuhi syarat model dan solusi. Menjelaskan temuannya pada manajer, menunjukkan kelemahannya, menentukan batas-batasnya, di mana hasil yang diperoleh dari penggunaan model itu valid dan menentukan kondisi yang membuat model tersebut tidak berfungsi. Yang ketujuh, terapkan solusinya. Pengambilan keputusan bersifat ilmiah, tetapi implementasi keputusan melibatkan begitu banyak masalah perilaku. Untuk mencapai OR, maka ilmuwan serta manajemen harus memainkan peran secara positif. Solusi diterapkan dengan benar dan diperoleh melalui teknik OR menghasilkan kerja yang lebih baik dan memenangkan dukungan manajemen. Rangkuman langkah-langkah aktivitas, proses, output, dan yang pertama, amati lingkungan masalah. Yang kedua, definisikan analisis. Tentukan tujuan, batas definisi, keterkaitan merumuskan masalah. Dan hasil outputnya adalah model yang bekerja di bawah lingkungan yang ditentukan kendala. Yang ketiga, mengembangkan model. Yang keempat, pilih masukan data yang sesuai. Lalu, gunakan model alternatif pencarian OR model, analisis data internal dan data eksternal, dan analisis fakta. Yang lalu outputnya, input yang masuk cukup mengoperasikan dan menguji dengan model. Yang kelima, berikan solusi memenuhi syarat model. Lalu, kumpulkan opini yang digunakan bank data komputer. Uji model batasan akhir dan perbarui model. Outputnya adalah solusi yang mendukung tujuan organisasi saat peningkatan kerja. Yang keenam, terapkan solusi. Lalu, selesaikan masalah perilaku jual ide dan berikan penjelasan, serta libatkan manajemen. Outputnya, dukungan manajemen untuk operasi model jangka panjang. Teknik dan alat riset operasi. 1. Pemrograman linier, menemukan solusi untuk mengoptimalkan tujuan tertentu. Yang kedua, teori antrean, yang membahas situasi di mana antrean itu terbentuk. Yang ketiga, model kontrol inventaris, mengoptimalkan tingkat inventaris. Yang keempat, analisis jaringan, merencanakan penjadwalan, pemantauan, pengendalian proyek besar. Yang kelima, masalah penggantian. Dalam keputusan penggantian, biaya peralatan yang akan dipasang dan diganti semua harus dipertimbangkan. Yang keenam, pengurutan, yaitu urutan proses pekerjaan, membantu menyelesaikan konflik antara tujuan memaksimalkan pemanfaatan mesin dan memenuhi tanggal pengiriman yang telah ditentukan. Yang ketujuh, pemrograman integer, bilangan lengkap atau bilangan bulat. Dengan menggunakan algoritma pemrograman integer, serangkaian masalah pemrograman linier kontinu diselesaikan sehingga solusi yang mengandung nilai non-integer. Yang kedelapan, masalah penugasan, mengalokasikan berbagai sumber daya ke berbagai aktivitas pada basis satu ke yang lain, mengetahui pekerjaan, pengaturan permasalahan untuk memaksimalkan seluruh penjualan. Yang kesembilan, masalah transportasi, pengangkutan produk dengan total biaya minimal, khusus untuk menentukan biaya minimal untuk mendistribusikan. Tujuannya, menjadwalkan pengiriman dan meminimalkan biaya transportasi. Yang ke-10, keputusan dan teori permainan, membantu membuat keputusan dan menganalisis masalah dengan berbagai tindakan dan konsekuensi alternatif. Yang ke-11, analisis Markov, memprediksi perubahan ketika informasi perilaku sistem diketahui dan memprediksi kondisi masa depan. Yang ke-12, simulasi,
Menentukan solusi yang optimal memungkinkan kita mengembangkan model dinamis yang bertindak seperti proses nyata. Yang ke-13, pemrograman dinamis. Dihadapkan masalah solusi multiwajah, solusi bauran produk yang sesuai, pengendalian perencanaan inventaris, dan lain-lain. Model ini didasarkan pada prinsip optimalitas yang diberikan oleh Bellman. Yang ke-14, pemrograman tujuan. Perencanaan non-tenaga untuk meminimalkan biaya, memaksimalkan produksi, dan alokasi shift tenaga kerja. Yang ke-15, logika simbolik. Masalah bisnis tidak dapat diubah dengan simbol, tetapi perhitungan dilakukan dengan komputer, sebabnya simbol punya aplikasi yang luas. Selanjutnya, riset operasi dan pengambilan keputusan manajemen. Riset operasi meningkatkan kapabilitas kreativitas pembuat keputusan. Meningkatkan efektivitas keputusan manajemen merupakan ilmu membantu manajemen untuk membuat keputusan. Ciri-ciri penting dari keputusan: terdapat tujuan, alternatif, faktor pengaruh, persamaan matematika. Pendekatan studi OR dalam keputusan bisnis mengarah pada pengambilan yang lebih baik, koordinasi yang lebih baik, dan sistem yang lebih baik, pada akhirnya menghasilkan keputusan yang lebih baik. Batasan riset operasi. Yang pertama, besaran perhitungan. Mengungkapkan dalam jumlah dan membangun hubungan antara kalkulasi rumit yang diperlukan dapat ditangani oleh mesin. Yang kedua, faktor yang tidak dapat dihitung. OR tidak menghitungkan faktor kuantitatif dan faktor emosional. Yang ketiga, kesenjangan antara manajer peneliti operasi. Peneliti sebagai ahli dan manajer gagal untuk memahami sehingga terjadi miskomunikasi atau kesenjangan antara manajemen dan peneliti operasi. Biaya yang selanjutnya, biaya uang dan waktu. OR urusan mahal menjadi perfect di setiap waktu. Yang kelima, yaitu penerapan. Memperhitungkan kompleksitas hubungan dan perilaku manusia. Yang keenam, pemilihan teknik. Tergantung pada sifat masalah, kondisi, asumsi. Dengan demikian, identifikasi dan penggunaan teknik yang sangat penting. Yang ketujuh, bukan pengganti manajemen. OR hanya menyediakan alat dan tidak bisa menjadi atau pengganti manajemen. Yang kedelapan, sub mengoptimalkan, yaitu memutuskan sehubungan dengan aspek yang kreatif sempit dari seluruh bisnis. Masalah dalam formulasi model di nutshell. Pada fase pertama OR atau fase perumusan masalah, sejumlah perangkap memang bisa muncul. Fase perumusan masalah ini mungkin merupakan bagian terpenting dan terberat. Yang kedua, OR mengumpulkan data juga dapat menghabiskan sebagian besar waktu dan uang yang dihabiskan untuk studi OR. Ketiga, studi keseluruhan oleh analisis operasi didasarkan pada pengamatan di masa lalu. Keempat, penelitian operasi melakukan observasi dapat mempengaruhi perilaku sistem yang dipelajari. Tujuannya mencari tahu apa yang terjadi dalam operasi kerja. Kesulitan terbesar OR bagaimanapun diciptakan oleh faktor waktu. Jebakan lain dalam pemecahan masalah. 1. Warping masalah sesuai dengan model standar atau tekniknya. Yang B. Kegagalan untuk menguji model dan situasi sebelum diimplementasikan. C. Kegagalan untuk membangun kontrol yang tepat. Merupakan tanggung jawab ilmuwan OR untuk menerjemahkan pemikiran, gagasan, konsep yang terspesialisasi dan teknis ke dalam prosedur operasi sederhana yang dengan dapat mudah dipahami oleh manajemen dan pekerja. Fakta bahwa studi OR dapat menimbulkan banyak pertanyaan daripada jawaban.
pada akhirnya dapat menghasilkan wawasan yang lebih mendalam tentang sistem yang menghasilkan manfaat dan peningkatan lebih lanjut. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.